Halo semuanya, sebagai mahasiswa rekayasa perangkat lunak, kalian kan jago banget ya membangun masa depan dengan logika dan kode. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana caranya membuktikan kalau semua yang kalian bangun itu beneran berfungsi dan ngasih dampak? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Oke, coba bayangin skenario ini. Kamu baru aja rilis fitur baru yang keren banget. Perasaan kamu atau insting kamu bilang ini pasti sukses besar. Tapi, gimana caranya kamu bisa meyakinin tim kamu, manajer kamu, atau bahkan klien kalau ini bukan cuma perasaan doang? Jawabannya tentu aja bukan sekedar opini. Jawabannya adalah data, bukti nyata, dan bahasa untuk menerjemahkan semua data itu, ya itulah statistika. Oke, ini peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kenapa data itu penting banget sebagai bukti, terus kita bedain dua istilah kunci, statistik dan statistika. Setelah itu kita kenalan sama jenis-jenis datanya, lalu kita pelajari dua cara utama buat ngeliat data itu. Dan terakhir, kita rangkum semuanya biar jadi senjata andalan kalian sebagai software engineer. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Ini soal mengubah cara pandang kita dalam memecahkan masalah. Jadi gini, setiap kali kamu pengen tahu, fitur baru ini beneran ngebantu user nggak sih? Kamu itu sebenarnya nggak cuma lagi ngoding, kamu lagi melakukan sebuah penelitian kecil. Kamu ngikutin proses yang ilmiah buat nemuin kebenaran yang tersembunyi di dalam data. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian dasar tapi super penting. Kita perlu paham dulu alat yang mau kita pakai. Ada dua kata yang sering banget ketukar, statistik dan statistika. Kelihatannya mirip tapi artinya beda jauh. Coba bayangin statistik itu sebagai bahan mentahnya. Kayak batu bata, semen, pasir. Contohnya, angka jumlah pengguna aktif harian atau daftar error log yang kamu kumpulin, nah itu semua adalah statistik. Nah, kalau statistika, ini adalah ilmunya. Ini cetak birunya, tekniknya, cara kamu merangkai semua bahan mentah tadi jadi sebuah bangunan yang kokoh dan punya arti. Statistika itu adalah proses berpikirnya. Jadi biar gampang ingatnya gini, statistik itu adalah apanya, yaitu datanya itu sendiri. Sedangkan statistika itu bagaimananya, yaitu cara kita mengolah data itu biar jadi informasi yang berguna. Gampang kan bedainnya? Lanjut, sebelum kita bisa analisis data, kita wajib tahu dulu kita ini berhadapan dengan data jenis apa. Ini persis kayak di programming, kita harus tahu tipe variabelnya kan, apakah itu integer, string, atau boolean. Sama pentingnya. Nah, tabel ini penting banget buat kita sebagai software engineer. Coba kita bedah ya. Data nominal itu cuma label. Contohnya, jenis browser, Chrome, Firefox, nggak ada yang lebih tinggi kan? Terus, data ordinal, ini punya tingkatan. Kayak survei kepuasan, buruk, cukup, baik. Jelas kan baik lebih tinggi dari buruk? Kalau interval, ini jarak antar datanya konsisten. Contohnya waktu respons API. Dan yang terakhir, rasio, ini yang paling lengkap karena punya nilai nol mutlak. Contoh paling gampang, jumlah pengguna. 0 pengguna ya berarti beneran nggak ada pengguna sama sekali. Oke, kita udah punya datanya, udah tahu juga jenisnya. Sekarang, statistika ngasih kita dua kacamata utama buat melihat data itu. Masing-masing kacamata ini menjawab pertanyaan yang beda banget. Kacamata pertama itu statistika deskriptif. Anggap aja ini dashboard mobil kamu. Dia cuma ngasih tahu apa yang sudah terjadi. Misalnya, rata-rata durasi sesi pengguna minggu lalu itu 5 menit. Atau error 404 adalah yang paling sering muncul. Dia cuma ngedeskripsiin fakta dari data yang ada. Nah, kacamata kedua ini lebih canggih. Ini namanya statistika inferensial. Ini kayak bola kristal kita. Dia mencoba menjawab apa yang akan terjadi. Contohnya, kita ngelakuin A/B test ke 1000 pengguna. Dari data sampel itu, kita mau ambil kesimpulan untuk semua pengguna kita yang jumlahnya jutaan. Nah, proses menyimpulkan dari sampel ke populasi itulah yang disebut inferensial. Jadi, biar makin nempel di kepala, deskriptif itu melihat ke belakang. Dia melaporkan fakta apa adanya. Sementara inferensial itu melihat ke depan. Dia membuat tebakan atau prediksi yang cerdas berdasarkan data yang ada. Keduanya sama-sama penting. Baik, sekarang kita sampai di bagian puncak. Gimana caranya semua konsep tadi jadi superpower kita di dunia kerja sebagai seorang software engineer? Ini dia alur kerjanya, praktis banget, cuma 4 langkah. Pertama, tentuin dulu pertanyaan yang jelas.
Misalnya, apakah UI baru ini bisa ngurangin jumlah orang yang batal belanja? Kedua, kumpulin data yang relevan. Ketiga, analisis datanya pakai dua kacamata tadi, deskriptif dan inferensial. Dan terakhir, keempat, ambil keputusan berdasarkan hasil analisis itu. Simple kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Kalian akan pakai ini terus-menerus. Buat A/B testing, buat nentuin fitur mana yang lebih bagus, buat monitoring performa sistem, buat analisis perilaku pengguna, buat cari tahu di mana mereka paling sering nyerah, bahkan buat nentuin prioritas bug mana yang harus dibenerin duluan. Semuanya pakai statistika. Sekarang, kerangka berpikirnya udah ada di tangan kalian. Yang perlu diingat, statistika itu bukan lagi sekedar mata kuliah matematika yang pusingin. Ini adalah salah satu alat paling kuat yang bisa kalian punya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu statistika, tapi masalah apa yang akan kalian selesaikan dengan data.